and Study dalam bidang law, sedangkan untuk gelar PhD dalam bidang Islamic Banking and Finance, beliau dapatkan dari International Islamic University Malaysia. Baik hadirin sekalian, mari kita dengarkan pemaparan sesi pertama oleh Bapak Rio Erisman. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih pada saudari Adis Septia ya atas perkenalannya. Selamat berjumpa secara virtual dengan teman-teman yang menjadi peserta dalam kuliah intensif ya, ekonomi Islam ini. Untuk perkenalan lebih jauh, ya nama saya Rio Erisman, saya sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, SEBI di Sawangan, Bojongsari, Depok. Ya, sehari-hari saya di kampus di sini dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada panitia yang sudah mengamanahkan pada saya, mempercayakan pada saya untuk membawakan materi tentang akad dan bagaimana aplikasinya di lembaga keuangan syariah atau dengan istilah lain dipakai oleh panitia institusi keuangan Islam. Ya, pada kesempatan kali ini tadi saya sudah membagikan slide-nya dalam bentuk PDF kepada panitia yang intensif berkomunikasi dengan saya. Saya mohon dibantu untuk menayangkan di layar presentasi saya atau slide dari saya, yang mana saya ingin mengawali terlebih dahulu sebelum kita langsung berbicara tentang bagaimana aplikasi akad ya di dalam institusi keuangan Islam, bahwa Islam ini atau agama kita ini adalah agama yang sangat humanis ya, yang sangat manusiawi, dengan dibuktikan oleh syariat yang mengatur di bidang muamalah ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena Islam tidak dengan rigid ya, tidak dengan kaku mengatur bagaimana seharusnya kita melakukan transaksi, bagaimana seharusnya kita memenuhi kebutuhan kita ya, karena muamalah, karena melakukan transaksi adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Apakah sudah ditayangkan? Mohon maaf Pak, ditunggu sebentar. Baik, saya tunggu sebentar ya. Suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak. Baik. Ini kegiatan berapa kali pertemuan? Mohon maaf. 8 sesi, Pak. 8 sesi. Ya, sesi saya ini yang sudah keempat ya? Ya. Oke, masih ada 4 sesi lagi itu minggu depan, insya Allah.
Dan peserta semua rata-rata dari kampus UI, Fakultas Ekonomi. Ada yang dari luar, Pak, umum. Oh, umum. Oh, baik. Oke. Insya Allah nanti kita sampai jam 3 sore ya. Iya, Pak. Oke. Jadi durasinya cukup panjang, ini 2 jam. Ya, 2 jam. Ya, mudah-mudahan tetap teman-teman semangat ya. Ini waktu jam makan siang ini sangat riskan ini. Apalagi tidak melakukan pertemuan secara offline. Mudah-mudahan teman-teman masih punya energi, semangat ya. Oke, akad-akad dalam institusi keuangan Islam. Insya Allah konten yang ingin saya presentasikan terdiri dari, pertama saya ingin kita sama-sama mendiskusikan atau sama-sama memujaah juga tentang prinsip-prinsip syariah yang berkenaan dengan akad atau transaksi. Barangkali di di segmen yang sebelumnya sudah ada pengantar tentang akad ya, tapi saya usahakan saya menjelaskannya secara ringkas saja untuk menambahkan kembali pemahaman kita ya sebelum masuk ke dalam akad dalam institusi keuangan Islam. Kemudian bahagian kedua baru saya juga akan sedikit menyinggung tentang definisi dari apa itu akad atau kontrak, rukun dan syaratnya dalam fikih, dan yang terakhir akad-akad dalam institusi keuangan Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai prinsip-prinsip syariah ya, yang berkenaan dengan transaksi atau akad, saya ingin menyinggung terlebih dahulu tentang bagaimana prinsip syariah berkenaan dengan al-mal ya, atau harta kekayaan. Karena pada dasarnya kita melakukan transaksi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar kita, baik itu makanan, tempat tinggal, kendaraan, dan hal yang lainnya. Kita melakukan transaksi ada kalanya juga bahkan lebih sering mungkin dalam rangka berinvestasi, dalam rangka mendapatkan sesuatu hal yang bernilai, di mana kemudian kita men-store-nya, menyimpannya, yang diharapkan nilainya itu bertambah di kemudian hari dan menjadi harta yang mendukung, ya, kekayaan yang mendukung kebutuhan kita. Jadi akad tidak hanya semata untuk sekali lagi memenuhi kebutuhan dasar kita, tapi juga dalam konteks kita mendapatkan harta kekayaan. Ya. Dalam hal ini saya juga ingin menyinggung tentang the scope of Islam. Ya. Ini tadi yang saya singgung bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat humanis. Islam secara umum ya, disederhanakan, disimpulkan oleh para ulama melingkupi persoalan akidah, syariah, dan akhlak ya. Nah, dalam konteks akidah, Islam sangat rigid mengatur bahwa kita mesti berpatutan ya atau mengikuti nas yang ada. Kita mesti merujuk kepada teks yang ada ya tentang tauhid, tentang keimanan ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, rasul, kitab dan seterusnya. Ini kita mengimani itu berdasarkan petunjuk yang atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian skop yang kedua berkenaan dengan syariah. Syariah itu secara bahasa artinya jalan, syir'ah ya. Di mana dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan kita selaku manusia memiliki aspek dimensi materi, jasadi, dan juga memiliki dimensi ruhani, ruh kita, maka dalam keseharian kita, di kehidupan kita di dunia, kita melakukan dua hal utama. Beribadah dalam konteks memenuhi kebutuhan ruhi kita,
kemudian kita melakukan transaksi, melakukan muamalah dengan orang lain dalam konteks memenuhi kebutuhan jasadi kita. Sehingga syariah secara umum mengatur dua hal ini. Ya. Kemudian skop yang ketiga adalah mengenai akhlak. Akhlak adalah berkenaan dengan attitude, berkenaan dengan perilaku, berkenaan bagaimana kita merefleksikan apa yang dianggap baik, apa yang disampaikan baik oleh agama kita, itu kemudian kita pahami dan kita refleksikan ya dalam bentuk perilaku kita sehari-hari. Nah, kita akan berbicara secara khusus mengenai harta ini masuk ke dalam ranah muamalah ya, karena untuk ranah ibadah tidak secara langsung berhubungan dengan harta kekayaan ya. Ibadah itu dalam konteks hubungan kita dengan pencipta, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang paling dasar di bidang ibadah ini adalah kita tidak bisa berkreativitas ya, tidak bisa berkreasi dalam melakukan suatu ibadah kecuali apa yang sudah diturunkan wahyu dalam hal itu. Dalam ibadah ini ada Al-Quran, ada kemudian sunnah Rasulullah SAW, baik itu sunnah qauliyah, perkataan daripada Rasulullah SAW, atau sunnah fi'liyah, dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, atau sunnah takririyah, dilakukan oleh para sahabat dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah ibadah. Dalam kajian fikihnya kita sebut dengan ibadah itu harus ada nasnya, harus ada dalilnya, harus ada rujukannya. Makanya kaidah mendasar di bidang ibadah ini adalah al-aslu fil ibadah al-tahrim. Ya. Pada asalnya ibadah itu dilarang sampai ada yang menyuruh atau yang membolehkan atau yang menganjurkannya. Nah, bertolak belakang dengan ibadah, muamalah dia memiliki prinsip yang 100% berbeda. Al-aslu fil muamalah adalah al-ibahah. Kita boleh berkreativitas ya dalam konteks memenuhi kebutuhan asasi kita. Nah, dalam konteks muamalah ini dimensinya tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang harta kekayaan, di bidang kita melakukan transaksi ya. Ada dimensi ekonomi di sana, ada dimensi politik, hukum, sosial. Nah, untuk kajian mengenai akad, nah, tentu dia masuk ke dalam dimensi ekonomi, di mana pembahasannya berkenaan dengan tijarah, ya, tijarah dalam konteks melakukan aktivitas dagang, kemudian keuangan dalam konteks memenuhi kebutuhan apakah pembiayaan ataupun kebutuhan dana buat seseorang ataupun lembaga, dan filantropi dalam konteks ada kewajiban-kewajiban sosial dari agama kita ini dan harus kita tunaikan, baik dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lainnya. Nah, ini skop dari agama kita ya. Nah, ini mudah-mudahan tergambar oleh teman-teman. Pembahasan kita berikutnya adalah mengenai harta kekayaan itu sendiri. Kenapa kemudian kita sangat tidak bisa dipisahkan melakukan transaksi ya. Tadi saya sampaikan transaksi kita lakukan dalam konteks kita ingin mendapatkan harta kekayaan, di mana harta itu atau suatu hal yang bernilai itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tapi dalam hal kita juga berinvestasi, menabung di masa depan kita dengan harapan risiko-risiko yang kita dapatkan itu bisa diminimalisir dengan tabungan atau investasi yang kita miliki. Nah, dari sisi bahasa, harta kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal, di mana artinya adalah suatu hal yang sangat menarik perhatian, sangat menggiurkan. Ya. Itu dari sisi bahasanya. Dari sisi terminologinya, atau sebelum terminologi, al-mal itu diartikan segala sesuatu yang menyenangkan bagi manusia dan mendorong mereka untuk memiliki dan menyimpannya. Nah, dalam konteks inilah kenapa kita senantiasa melakukan transaksi setiap hari ya, baik itu transaksi dalam hal berbisnis, ya, berbisnis melakukan jual beli, pedagang dalam hal dia ingin mendapatkan keuntungan, dia ingin mendapatkan al-mal. Al-mal adalah sesuatu hal yang menarik buat dia ataupun buat kita semua. Nah, dari sisi terminologi, al-mal didefinisikan sebagai kullu ma lahu qimatun yulzim mutlifiha bidomaniha. Jadi harta kekayaan itu secara definisi fikih adalah segala sesuatu hal yang memiliki nilai, di mana harus diwajibkan orang lain yang merusak, orang lain yang menghancurkannya, dia harus menggantinya karena ada nilai di sana.
Ini definisi dari jumhur ya, atau mayoritas dari mazhab fikih. Sementara definisi dari mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, disampaikan harta adalah mayamilu ilahi taba'ul insan yumkin idkharuhu ila waqtil hajah. Ya, harta kekayaan adalah yang diminati, ya, yang dicintai, yang disenangi oleh naluri manusia. Bisa disimpan sampai pada waktu kita membutuhkannya, atau segala satu hal yang dapat dimiliki atau disimpan dan dapat dimanfaatkan. Secara umum kita lihat definisi tidak terlalu jauh berbeda ya, baik mazhab Hanafi dengan ketiga mazhab fikih yang lain, bahwa harta kekayaan adalah segala sesuatu hal yang bernilai dan itu yang senantiasa kita inginkan. Ya, kalau dari sisi gambar saya visualisasikan untuk konteks sekarang, ya rumah yang bagus, ya, kendaraan yang nyaman, kemudian ada dalam bentuk dana cash yang liquid bisa digunakan kapan saja, ataupun harta kekayaan dalam bentuk kebun ya, atau pertanian dan lain-lainnya, emas dan yang lain-lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mengenai upaya untuk mendapatkan harta kekayaan ini, syariah yang saya sampaikan tadi adalah syariah yang universal, yang sangat lengkap, mencakup segala dimensi yang berkenaan dengan kita ya. Dalam konteks harta kekayaan ini, Islam mengajarkan yang pertama bahwa kecintaan terhadap harta kekayaan itu adalah insting dasar dari kita, adalah suatu hal yang tidak bisa dinafikan, suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Kecintaan kita menyukai sesuatu hal yang bernilai. Ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 14 dan juga surat Al-Kahfi ya. Dalam Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab ya. Allah menegaskan bahwa manusia memang diindahkan ya dalam pandangannya kecintaan terhadap pasangannya, terhadap lawan jenisnya, kecintaan juga terhadap anak keturunannya, dan kecintaan terhadap emas dan perak yang qanatiril muqantarah, yang berlipat ganda, yang sangat banyak gitu. Kemudian kecintaan terhadap kuda yang kuat ya, wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, yang menarik perhatian. Gitu. Kemudian kecintaan juga terhadap binatang ternak dan juga perkebunan. Inilah harta kekayaan pada zaman Rasulullah SAW, dan begitulah Allah memvisualisasikannya kepada sahabat ketika itu. Dalam konteks kekinian kita tidak menafikan, ya pasti setiap kita mengidamkan masa depan yang nyaman, ya rumah yang nyaman, punya deposito yang banyak, punya kendaraan yang nyaman dan seterusnya. Pasti kita mengidamkan hal itu. Karena itu adalah insting dasar dari kita. Dalam surah Al-Kahfi Allah juga menyatakan harta kekayaan, anak keturunan itu adalah zinatul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan dari kehidupan di dunia. Nah, yang kedua, prinsip dasar dari syariah kita, meskipun kita cinta terhadap harta kekayaan, mesti diingat adalah Allah Subhanahu wa taala pemilik ya segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk juga harta kekayaan kita. Dengan demikian, ketika paradigma kita dibentuk sedemikian rupa, ketika ada kewajiban-kewajiban agama yang berkenaan dengan harta kekayaan, itu dengan mudah kita melaksanakannya. Kewajiban berzakat, kewajiban memberi makan anak yatim, kewajiban berinfak, sedekah, dan juga berwakaf ya untuk sedekah jariah, untuk melakukan kebajikan buat orang-orang di sekitar kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya dalam surah Al-Hadid ya bahwa itu semua memang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 7, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fiha. Nafkahkanlah dari harta kekayaan yang memang Allah menjadikan kalian sebagai khalifah ya, sebagai orang yang mengelolanya. Nah, jadi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur juga ditegaskan serupa ya, dalam potongannya disebutkan wa atuhum min malillahi alladzi atakum ya. Nafkahkanlah kepada orang yang memerlukan itu
dari harta Allah yang diberikan kepada kalian. Dalam surah An-Nur ayat 33. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang ketiga berkenaan dengan harta kekayaan ini adalah dia ujian, sebagai ujian buat kita terkait keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah betul kita meyakini harta kekayaan itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah betul kemudian harta kekayaan ini menjadi wasilah buat kita untuk mendekatkan diri atau malah menjauhkan diri kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang terjadi dalam sejarah, kita lihat Qarun ya, untuk membawa kunci gembok atas kekayaannya saja itu diperlukan berapa orang yang kuat tenaganya. Sedemikian banyak kekayaannya dan dia tidak mau membayarkan zakatnya dan menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surah Al-Anfal ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah ya. Ketahuilah bahwa harta kekayaan kalian, keturunan kalian itu adalah fitnah. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta kekayaan, jiwa dan buah-buahan ya. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah, dan yang terakhir prinsip yang diajarkan oleh agama kita atau Islam mengenai harta kekayaan ini, harta adalah bekal buat kita untuk beribadah. Ya. Dalam surah Taubah disampaikan, infiru hifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya. Berjihadlah, berjuanglah dengan harta kekayaan kalian dan juga jiwa kalian. Berarti itu adalah bekal buat kita untuk menggali amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran 133 sampai 134 Allah juga menegaskan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bagi surga yang dijanjikan buat kalian, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saya kemudian bukan saya yang menyimpulkan ya, ini adalah digarisbawahi, di highlight oleh para ulama kita bahwa harta kekayaan memang salah satu objek yang sedemikian penting dalam kehidupan kita, sehingga kemudian dalam konteks maqasid syariah ya, tujuan diturunkan syariah itu salah satunya adalah untuk menjaga harta kekayaan ini. Jadi dalam diskusi mengenai maqasid syariah ada 5 hal urgen yang dijadikan yang menjadi tujuan dari syariat kita ini ya, menjaga agama ini. Bagaimana agama ini adalah agama yang hanif, keyakinan kita, keyakinan yang benar, Allah itu satu, Allah itu tidak memiliki keturunan, Allah itu tidak kawin, dan seterusnya. Itu menjaga keyakinan kita ya, bahwa kehidupan di dunia sementara, nanti kita akan dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan syariah kita, menjaga agama, keyakinan kita, bagaimana keyakinan itu adalah keyakinan yang benar. Yang selanjutnya ada menjaga jiwa, tidak boleh kita menumpahkan darah tanpa hak sama sekali, yang menjaga akal sehat kita, karena akal sehat adalah salah satu instrumen untuk hidup yang sehat ya. Makanya diharamkan buat kita untuk meminum khamar dan seterusnya, memakai narkoba dan seterusnya. Kemudian menjaga keturunan ya, menjaga keturunan dalam arti mendapatkan keturunan melalui jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menjaga harta kekayaan. Ini menunjukkan bahwa harta termasuk salah satu keperluan pokok dalam kehidupan kita gitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada beberapa prinsip umum syariah berkenaan dengan akad atau transaksi. Tadi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan harta kekayaan, di mana harta kekayaan adalah salah satu tujuan kita melakukan akad atau transaksi dengan orang lain. Nah, dalam melakukan akad ini ada beberapa prinsip yang harus kita pahami juga ya. Pertama tadi sudah sempat saya sampaikan,
dalam melakukan muamalah atau transaksi, pada dasarnya hukumnya boleh, al-aslu fil muamalah al-ibahah, boleh gitu ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi ketika kita melakukan transaksi pada ranah yang dibolehkan, ya hukumnya boleh. Kecuali kita melakukan transaksi pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau memasukkan unsur-unsur yang dilarang, ya seperti riba, gharar dan seterusnya. Kemudian dalam konteks akad juga ada prinsip amanah. Kita tidak boleh khianat ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 1 tadi yang kita bacakan, wa aufu bil uqud, dan penuhilah janji, penuhilah akad-akad yang sudah kalian sepakati, penuhilah akad yang sudah kalian setujui gitu ya, berlaku amanah terhadap hal itu. Kemudian prinsip la zulm, ya tidak ada zalim ya. Dilarang buat kita untuk memakan harta orang lain melalui jalan yang zalim ya. Merampasnya, melakukan kecurangan, menipu, itu dilarang dalam agama kita. Kemudian ada ruang untuk melakukan kreativitas selama tidak bertentangan dengan nas dan tujuan syariat, itu diperbolehkan. Dan yang berikutnya prinsip tidak melakukan transaksi tapi tidak dalam rangka menimbulkan mudarat ya, baik untuk diri kita sendiri ataupun buat orang lain. Kemudian prinsip yang lain ada larangan riba, silahkan dirujuk kembali Al-Baqarah 275, An-Nisa 161, Ali Imran 130, Ar-Rum 39 ya. Kemudian ada prinsip harus sukarela, tidak boleh ada paksaan ya. Ada prinsip tidak boleh menzalimi orang lain sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Ada prinsip untuk mendapatkan keuntungan itu harus berani menanggung resiko. Maka dengan demikian dilarang secara filosofinya melakukan praktik riba ya. Riba itu kita mengambil keuntungan tapi kita tidak mau mengambil risikonya. Dan itu masuk dalam kategori memakan harta orang lain secara zalim dalam konteks agama kita. Kemudian al-kharaj bid-dhaman ya, keuntungan itu muncul bersama biaya yang kita keluarkan. Hampir mirip juga, tidak berkenaan dengan larangan riba tadi. Kemudian al-ghunmu bil ghurb, ya, keuntungan itu berbanding lurus dengan risiko yang kita ambil, risiko yang kita hadapi, dan prinsip berikutnya adalah harus sesuai dengan syariah, tidak ada nas-nas yang melarangnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan akad ini ada tolok ukurnya, tolok ukur syariah ya, apakah dia menjadi akad yang dibenarkan, mesti terhindar dari transaksi yang dilarang, harus sesuai dengan akad-akad syariah yang dikenal dalam agama kita. Kemudian juga dalam melakukan transaksi itu kita juga mengedepankan nilai-nilai etika, ya, nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam agama kita. Kemudian berkenaan dengan transaksi yang dilarang, ya ada yang haram karena zatnya seperti khamar, seperti babi ya, seperti makanan yang dilarang buat kita untuk mengkonsumsinya. Nah, itu masuk dalam kategori dia diharamkan karena zatnya itu adalah haram. Kemudian diharamkan disebabkan karena sebab yang lain, bukan karena zatnya ya. Bisa jadi diharamkan karena faktor riba, faktor ketidakpastian, faktor untung-untungan atau judi, faktor memonopoli, ya, melakukan kecurangan, faktor kemudian merekayasa harga, bai'un najasyi, kemudian ada faktor melakukan suap, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Riba pun kita mengenal ada yang kita sebut dengan riba nasi'ah, ada riba fadl, dan juga ada riba jahiliyah. Nah, transaksi juga terlarang apabila akad yang kita lakukan itu tidak sah, ya. Seperti contoh melakukan transaksi inah, bai'ul inah, ya. Kemudian melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, tapi dalam rangka melakukan hilah atau hanya sekedar trik, ya, untuk menghindari supaya tidak dikatakan mengandung riba misalnya. Seperti halnya juga dengan bai'ul inah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekilas menyinggung tentang akad ya. Secara definisi akad berasal dari kata al-aqdu, di mana artinya adalah ikatan, ya, karena orang yang melakukan transaksi dia mengikat, ya, mengikatkan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi di dalam sebuah kontrak, dalam sebuah transaksi, ya. Secara bahasa diartikan mengumpulkan dua ujung tali, mengikatkan
salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu ini secara bahasa. Sementara dari sisi terminologi fikih diartikan sebagai perikatan yang apa istilahnya berkesesuaian antara ijab dan qabul, dan transaksi itu dibenarkan secara syariah, secara syarak, dan diperlukan ya adanya keridhaan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kemudian tadi mungkin di segmen yang sebelumnya sudah disinggung juga ya, sudah dipresentasikan ya. Rukun dan syaratnya, rukunnya kurang lebih ada 4 ya, ada al-akid, orang yang melakukan transaksi, syaratnya dia harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum tersebut dengan ahliyatul tasarruf, kemudian ada sighatul aqdi, yang diwujudkan dengan pernyataan kehendak para pihak yang melakukan transaksi, akad bersifat dua arah ya dari dua pihak yang melakukan transaksi, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, dan kesatuan majelis akad. Kemudian rukun yang ketiga ada mahalul akdi, objek akad. Ya. Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan, syaratnya dapat ditentukan atau dapat objek akad dapat ditransaksikan. Ya. Kemudian rukun yang keempat adalah maudhu'ul akdi atau tujuan akad. Maksudnya adalah apa tujuan dari para pihak melakukan transaksi. Misalnya ketika melakukan transaksi ijarah, sewa menyewa, maka tujuan dari akad adalah penyewa mustajir dia ingin mendapatkan manfaat ya dari objek akad ya, dari barang yang disewakan itu untuk jangka waktu tertentu tanpa ada niat darinya untuk memiliki barang tersebut. Nah, ini bahagian dari tujuan akad ijarah. Atau bagi mu'jir, orang yang menyewakan, dia ingin mendapatkan manfaat ya dari barang hak miliknya yang disewakan ke orang lain untuk jangka waktu tertentu, dan dia tidak harus memindah tangankan kepemilikannya terhadap objek yang disewakan tersebut. Ini tujuan dari akad ijarah. Dan akad-akad yang lain tentu dia memiliki tujuan yang lain lagi ya. Akad jual beli bertujuan untuk memindahkan kepemilikan, misalnya kalau akad ijarah mentransaksikan manfaat ya. Kalau akadnya wakalah ya, memberikan kuasa yang dimiliki oleh muwakil sebagai pihak pertama, dia kuasakan kepada al-wakil atau al-muwakkal ilaihi sebagai orang yang dipindahkan kuasa kepadanya. Itu definisi dari akad, rukun dan syaratnya secara umum. Nah, barulah kemudian kita masuk ke dalam akad-akad dalam institusi keuangan Islam ya. Secara umum akad bisa kita klasifikasikan kepada dua, akad yang bersifat muawadhah atau tijariyah, akad yang dilaksanakan dalam konteks ingin mendapatkan profit ya, dalam konteks ingin mendapatkan manfaat, kita masukkan ke dalam uqud tijariyah, akad-akad bisnis. Kemudian ada yang kedua kita sebut dengan uqud tabarru, akad-akad yang bersifat sosial, bersifat lebih dominan membantu pihak lain. Nah, itu masuk dalam konteks atau dalam klasifikasi uqud tabarru. Nah, akad yang di bidang bisnis atau di bidang perdagangan atau ingin dalam hal mendapatkan keuntungan, ada akad jual beli, dan pembagiannya ada yang kita sebut dengan bai'ul murabahah, ada bai'us salam, ada bai'ul istisna ya, dengan definisi dan karakteristik masing-masing. Kalau sewa menyewa ada ijarah yang originalnya benar-benar sewa menyewa, kemudian ada ijarah muntahiyah bitamlik, di mana akad ijarah dikombinasikan dengan akad yang lain. Ada juga kemudian ijarah mausufah fi zimmah, ya ijarah untuk barang, di mana barang tersebut tidak ada pada saat sekarang ini, adanya pada pada tenggat waktu ke depannya karena masih dibuatkan objek barangnya. Kemudian ada ijarah multijasa ya. Ada berapa servis di mana itu kemudian ditransaksikan dan mendapatkan keuntungan bagi orang yang terlibat di dalam akad ini. Kemudian akad tijariyah yang ketiga
dalam bentuk akad syirkah, kerjasama ya, di mana secara umum terbagi kepada dua, ada akdul mudharabah, ada akdul musyarakah dengan penjelasan dan perbedaannya masing-masing. Nah, untuk akad-akad yang bersifat sosial, kita mengenal ada akad qard, akad pinjaman, akad wadiah, titipan, akad wakalah, akad mewakilkan, menyerahkan kuasa kepada pihak lain, ada akad kafalah ya, menanggung utang orang lain, ada akad rahan ya, utang yang disertai dengan jaminan. Kemudian ada akad hibah, akad hadiah, dan juga berkenaan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya, itu masuk dalam pembahasan akad-akad yang bersifat sosial, bersifat ijtimai, bersifat charity. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak akad ini saya tidak mempresentasikan semua ya, saya pilih beberapa. Yang pertama saya ambil akad jual beli. Kenapa akad jual beli saya kategorikan cukup penting ya? Karena ini salah satu akad yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Secara definisi jual beli berasal dari kata al-bai' yang berarti mengambil dan memberikan sesuatu ya. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta ya. Mubadalatu syai'i bi syai', menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu substansi dari akad jual beli, di mana memang pada zaman dahulu akad jual beli dilakukan secara barter. Orang belum lagi mengenal mata uang sebagai alat tukar, sehingga kemudian orang melakukan transaksi secara tukar menukar barang. Dan praktek ini pada zaman sekarang di beberapa daerah tertentu masih ada ya. Orang perlu dia punya sayuran apa, dia melakukan transaksi barter dengan orang yang memiliki benda ataupun sesuatu yang dia butuhkan, dan mereka saling bertukar. Kemudian secara definisi, secara terminologi, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan suka sama suka, atau bisa juga disebut proses memindahkan hak kepemilikan pada pihak lain dengan adanya kompensasi tertentu yang harus sesuai dengan koridor syariah. Kalau dari sisi landasan hukumnya, dalam surah Al-Baqarah 275 Allah SWT menyampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kalau dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan afdalul amali indallahi amalur rajuli biyadihi ya, bahwa sebaik-baik profesi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, kemudian wa kullu ba'in mabrurin, dan setiap perdagangan, setiap jual beli yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jual beli ini salah satu profesi, menjadi pedagang itu adalah salah satu profesi yang diutamakan ya. Sehingga kita kenal dalam sejarah Rasulullah pada awalnya dulu adalah seorang pedagang, seorang pebisnis, di mana dia menjadi orang yang menjalankan modal yang diberikan oleh istrinya Ummul Mukminin Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan Rasulullah sebelum menikah pun sejak kecilnya sudah dikenalkan dengan dunia perdagangan oleh pamannya Abu Thalib ya, dibawa setiap melakukan perjalanan bisnis Rasulullah dibawa bersama beliau. Berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli, ada secara umum ada 3, al-muta'akidani, orang yang melakukan transaksi, kemudian ada sighatul aqdi, ijab qabulnya, ya, kemudian ada al-ma'qud alaihi, barang yang ditransaksikan, dan masing-masing rukun ini memiliki syaratnya tersendiri, sebagaimana juga sudah kita bahas di pembahasan mengenai akad ya. Kalau al-muta'akidani, dia mestilah orang yang ahliyatut tasarruf, memiliki kelayakan untuk melakukan tindakan hukum ya. Di antara kelayakan itu sudah balik, kemudian dia memayyiz, tidak dalam perwalian, dia orang yang merdeka, dia sebagai pemilik penuh barang yang hendak dia jual, dan seterusnya. Ini syarat-syarat yang berkenaan dengan al-muta'akidani. Atau seorang pembeli, dia juga orang yang sudah memiliki kelayakan hukum, mentransaksikan uang yang ada pada tangannya gitu ya. Jadi tidak diperkenankan orang yang belum memiliki kelayakan hukum, kecuali dalam jual beli hal-hal yang kecil ya, anak-anak kecil untuk membeli makanan, membeli permen,
itu masih diperbolehkan dan dianggap dia mewakili orang tuanya ketika dia membelanjakan beberapa uang di tangannya gitu. Kemudian kalau berkenaan dengan sigotul akdi, ya harus sesuai dengan qabul, harus berkesesuaian dengan ijab, ya. Kemudian dilakukan dalam satu majelis, harus berkesinambungan, ya. Tidak boleh tidak sesuai. Yang penjual memaksudkan lain, sebenarnya satu pihak memaksudkan lain, pihak yang lain maksudnya berbeda, nah itu tidak akan terjadi akad jual beli. Kemudian yang berkenaan dengan al-ma'qud alaihi, al-mabi', barang yang diperjualbelikan, dia haruslah barang yang dimiliki secara penuh, dapat diserah terimakan, dia barang bermanfaat, dan bukanlah komoditi yang diharamkan, dan lain sebagainya. Ini syarat rukun dan syarat dari jual beli. Nah, dalam konteks jual beli ini, yang kemudian dipraktekkan di perbankan diantaranya adalah di lembaga keuangan syariah termasuk perbankan diantaranya adalah bai'ul murabahah, ya. Jual beli murabahah. Apa yang dimaksud dengan jual beli murabahah? Secara definisi dia berasal dari kata al-ribhu yang artinya keuntungan, kelebihan atau tambahan, ya. Yang membedakan dengan akad praktik penjualan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli. Jadi murabahah ini dia berbeda dengan praktik jual beli pada umumnya, di mana pada praktik murabahah ini penjual akan menyampaikan informasi berkenaan dengan nilai pokok barang yang dia jual, kemudian dia sepakati berapa keuntungan yang akan diberikan oleh pembeli kepada dirinya. Ya. Secara substansi, murabahah adalah bentuk jual beli yang menuntut penjual untuk memberikan informasi kepada calon pembeli tentang harga dan biaya di baliknya. Para ulama kemudian mengkategorikan bai'ul murabahah ini sebagai bai'ul amanah, ya. Di mana bai'ul amanah sendiri ada 3 jenisnya, yang salah satunya bai'ul murabahah, kemudian ada bai'ul tauliyah, dan juga ada bai'ul wadi'ah. Nah, jenis bai'ul amanah sudah saya sampaikan, dan pendapat ulama pada dasarnya memperbolehkan, ya, jual beli amanah dengan 3 jenis tersebut, termasuk dalam hal ini jual beli murabahah. Nah, bagaimana skemanya yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah atau di institusi keuangan syariah? Bisa kita lihat di skema yang saya sampaikan, ya. Di sini ada bank syariah, kemudian ada nasabah, kemudian ada pada hal yang pertama bank syariah melakukan negosiasi dan persyaratan dengan nasabah, kemudian bank membeli barang secara tunai, ya, secara tunai, kemudian barang tersebut dilakukan transaksi, ya, transaksi dengan nasabah. Untuk pembelian barang itu bisa dikombinasikan dengan akad wakalah, di mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dia inginkan, berapa harga pokoknya, kemudian nasabah juga mensepakati berapa keuntungan yang akan diberikan kepada bank, gitu ya. Atau praktek yang lain, bank yang membelikan barang tersebut secara langsung, kemudian dia yang mengirimkan kepada nasabah. Nah, di akhir nasabah membayar barang tersebut secara cicilan kepada bank, membayar pokok pembelian barang tersebut plus dengan keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Ini kurang lebih skema dari praktek murabahah di institusi keuangan syariah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah akdul ijarah, akad sewa menyewa. Sebentar, ya. Baik, saya lanjutkan. Apa definisi dari ijarah? Ya, ijarah adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari suatu barang maupun jasa dengan waktu yang sudah disepakati dan membayar upah atas pemanfaatan tersebut dengan kerelaan kedua belah pihak serta sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan. Nah, apa landasan hukum dari akad ijarah ini? Dalam surat Talaq ayat 6, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Ini nafkah untuk istri, ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka
yang istri yang sudah ditalak sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusui, berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak kamu tersebut dengan membayar juga imbalan. Nah, ini praktek ijarahnya di sini adalah ibu susuan ya, dia mendapatkan imbalan dari jasa yang diberikannya. Ini masuk dalam kategori menurut ulama fikih menjadi dalil dibolehkannya akad ijarah ya. Rukun dan syarat akad ijarah, dari sisi rukunnya al-akid al-muta'akidani, dua orang pihak yang melakukan transaksi ijarah, kemudian ada al-musta'jar alaihi, barang yang ditransaksikan atau manfaat yang ditransaksikan ya, baik berupa barang maupun jasa. Manfaat ini disyaratkan manfaat yang jelas dan bukan manfaat yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian rukun yang lain ada sighatul aqdi, kurang lebih secara umum syaratnya sama, berkenaan dengan ijab qabul dengan akad yang lain. Kemudian ada ujroh, ya, ada fee, ada imbalan yang jelas gitu dari dari akad yang dilakukan ini antara al-mu'jir dengan al-mustajir ya, antara orang yang menyewakan dengan orang yang menyewa. Secara umum akad ijarah terbagi dua, ijarah terhadap barang, ya, ijaratul ain, kemudian ijarah terhadap jasa, ya, sewa terhadap jasa, terhadap servis ya, ijarah alal khadamat. Ijarah terhadap barang antara lain menyewakan rumah, menyewakan kendaraan, ya, atau menyewakan barang-barang yang bisa dipindahkan, ya, barang-barang yang bergerak istilahnya dalam istilah hukum kita di sini. Kemudian kalau ijarah terhadap jasa, misalnya jasa seorang buruh, jasa tukang jahit, ya, jasa orang yang membantu di rumah kita, ya, ART misalnya dan seterusnya. Nah, dalam konteks ijarah ini ada digunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik di institusi keuangan syariah. Nah, apa definisi dari ijarah muntahiyah bitamlik? Jadi ijarah muntahiyah bitamlik ini kombinasi antara akad ijarah dengan beberapa akad yang lain ya. Jadi tidak murni dia akad ijarah. Secara definisi, ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa atau perpindahan manfaat suatu barang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan terhadap barang pada akhir akad yang dikarenakan adanya pembelian terhadap barang oleh salah satu pihak. Akad ini merupakan akad gabungan antara akad sewa menyewa dengan akad jual beli. Nah, bagaimana rukun akad IMBT dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 278 disebutkan ya, rukun syarat IMBT ini sama dengan rukun dan syarat akad ijarah. Jadi rukun akad ijarah adalah adanya penyewa, mustajir, adanya yang menyewakan, pemilik barang yang disewakan, kita kenal dengan mu'jir atau juga disebut dengan mu'ajir ya, kurang lebih sama artinya. Kemudian ada objek sewa, barang yang disewakan, kita sebut dengan ma'jur, dan ada sighatul akad ya, ada ijab qabul. Ini secara umum rukun dari akad ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian syarat dari akad ijarah muntahiyah bitamlik ini ada beberapa. Pertama, objek dari ijarah muntahiyah bitamlik akan berpindah kepemilikan pada akhir akad, yaitu dari tangan pemilik ke tangan penyewa, dikarenakan adanya pembelian secara bertahap. Ya. Kemudian pihak yang berakad harus menyatakan dengan jelas bahwa akad yang dilakukan tersebut merupakan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian proses perpindahan kepemilikan di akhir hanya boleh dilakukan apabila masa IMBT telah berakhir. Kemudian penyewa tidak dibenarkan untuk menjual objek sewa kepada pihak lain selama akad IMBT masih berlangsung. Kemudian pembayaran bertahap yang dilakukan oleh penyewa akan dihitung sebagai harga dari objek IMBT. Nah, mengenai skema IMBT yang ditransaksikan di institusi keuangan syariah, bisa kita lihat ada mustajir, dalam hal ini penyewa nasabah gitu ya. Kemudian ada muajir, dalam hal ini institusi keuangan syariah. Mereka melakukan transaksi akad ijarah.
Kemudian antara kedua belah pihak yang keduanya juga melakukan transaksi ijarah melalui pembayaran ujroh secara periodik ya. Kemudian yang ketiga pengalihan hak guna barang. Ya, pengalihan hak guna barang artinya ketika ditandatangani transaksi ijarah, dilakukan pembayaran, maka manfaat yang pada asalnya dimiliki oleh muajir itu berpindah kepada mustajir. Dia bisa mengambil manfaat dari barang tersebut. Apakah rumah, dia bisa tinggal dalam rumah. Kalau mobil, dia bisa menggunakan mobil itu, menggunakan manfaatnya. Nah, di akhir masa sewa ini untuk tenggat waktu tertentu ya, tergantung yang disepakati antara institusi keuangan syariahnya dengan nasabah, apakah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, setelah berakhir masa sewa, nanti ada kesepakatan memindahkan kepemilikan dari muajir, institusi keuangan syariahnya, kepada mustajir dalam bentuk hibah, ya, dalam bentuk akad hibah. Dan pemindahan kepemilikan ini secara tinjauan fikihnya hanyalah dalam bentuk wa'ad atau janji. Dia tidak bersifat mengikat. Ini salah satu hal juga yang disorot secara fikih ya. Bagaimana kiranya ketika orang melakukan pembiayaan pembelian rumah dengan menggunakan skema IMBT ini, di akhir pihak yang pertama yaitu muajir atau lembaga keuangan syariahnya melakukan one prestasi, dia tidak menyetujui janji yang sudah diberikan, dan itu secara fikih kan dibolehkan karena wa'ad itu dia tidak mulzim, ya, dia tidak mengikat kalau janji, sekedar janji ya. Nah, ini juga salah satu kelemahan dari sudut pandang fikih. Kemudian ini skema IMBT, ada juga skema yang lain ya, ada bank syariah. Ini dalam bentuk barang ya, ada nasabah membutuhkan barang, kemudian disampaikan kepada bank syariah kemudian melakukan komunikasi dengan merchant atau supplier, dia membeli barang tersebut kemudian disewakan kepada nasabah menjadi objek sewa, kemudian di akhir ada pemindahan kepemilikan gitu ya dari bank syariah kepada nasabah. Ini skema yang kedua. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah akad mudharabah ya. Kalau akad tadi kan di awal mengenai akad muawadhah ini ada akad al-bai', kita mengambil bai'ul murabahah, kemudian ada akad ijarah, kita mengambil ijarah muntahiyah bitamlik, kemudian ada syarikah ya. Masuk ke dalam akad tijariyah ini, dan untuk syarikah ini ada dua, ada mudharabah, ada musyarakah ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang akad mudharabah. Apa itu mudharabah? Secara bahasa dia diambil dari kata ad-darb ya, artinya melakukan perjalanan dagang. Dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muzammil disebutkan ayat 20. Kemudian secara terminologi artinya adalah akad kerjasama dalam mendapatkan keuntungan ya dengan modal dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak yang lain. Mudharabah atau mudharib ya biasanya membutuhkan satu perjalanan untuk menjalankan bisnis ya, disebut dengan ad-darb fil ardi. Maka asal usul dari mudharabah ini pada zaman dahulu ada orang yang diberi modal, dia melakukan perjalanan bisnis dari satu tempat untuk berdagang gitu ya, dia dimodali. Itu asal katanya. Al-mudharabah kadang juga menggunakan kata al-qirat dalam bahasa Arab atau al-qard ya, artinya potongan. Jadi akad mudharabah atau qirat ini masuk dalam kategori syirka atau perkongsian atau kerjasama. AAOIV mendefinisikan akad mudharabah sebagai syirkatun firribhi bimali min janrobil mali wa amalun min janib akhar ya. Mudharabah adalah akad kerjasama di bidang usaha antara pemilik dana, pemilik modal disebut dengan sahibul mal, dengan pengelola modal yang disebut dengan mudharib, di mana mereka mensepakati pembagian hasil ya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana ya, kecuali atau sahibul mal, kecuali
kerugian itu disebabkan oleh kesalahan dari pihak yang mengelola dana. Ini dari sisi definisinya. Tentu mudharabah ini sangat erat kaitannya dengan ra'sul mal atau modal ya. Ada beberapa syarat yang disebutkan dalam fikih. Pertama, modal itu diharapkan kalau bisa dalam bentuk uang ya. Tapi boleh juga dalam bentuk komoditi atau barang yang disepakati besaran nilainya. Ya. Kemudian nilai modal itu haruslah jelas syaratnya, tidak boleh mengandung unsur jahalah atau ketidakpastian, ketidakjelasan gitu ya. Kemudian tidak boleh dia berbentuk hutang ya. Jadi pemilik modal bukan dalam konteks dia meminjamkan dana, tapi dalam konteks dia sebagai pihak yang terlibat dalam usaha tersebut ya. Kemudian ada otorisasi penyerahan kuasa dari kepada mudharib dari sahibul mal, dari pemilik modal untuk mempergunakan modal yang sudah diberikan tersebut. Kemudian syarat-syarat mudharabah, ada syarat yang berkenaan dengan pihak yang melakukan transaksi, hampir mirip sama dengan syarat akad secara umum. Dia harus ahliyatul tasarruf, ahliyatul aqidain ya, layak melakukan transaksi. Ada unsur tarodi di situ, tidak boleh ada paksaan. Kemudian modal dalam bentuk uang diharapkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang yang tidak jelas berapa nilainya gitu ya. Modal haruslah jelas, maklum gitu ya. Dan modal tidak boleh dalam bentuk hutang dari pihak pemilik modal gitu ya. Jadi dia tidak menjadikan itu hutang untuk orang yang menjalankan usaha. Kemudian modal masing-masing dalam bentuk bahagian yang jelas. Dalam konteks pembahagian akad mudharabah ini ada beberapa jenis menurut ulama fikih ya, dari sisi syarat-syarat dalam akad ya, apakah boleh melakukan akad mudharabah disertai dengan syarat. Maka dari konteks ini ada dua jenis mudharabah, ada disebut dengan mudharabah mutlaqah, ada disebut dengan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah pemilik modal memberikan dana kepada mudharib dan dipersilahkan mudharib untuk melakukan usaha apa saja tanpa ada syarat dari pemilik modal. Sementara kalau mudharabah muqayyadah, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa modal tersebut dijalankan untuk usaha tertentu atau untuk waktu tertentu dan seterusnya. Kemudian dari sisi perputaran modalnya ada yang disebut dengan mudharabah al-mauqutah, sementara saja ya, tidak selamanya. Ada mudharabah mustamirah, ada akad yang berkelanjutan terus-menerus gitu. Kemudian dari sisi pihak yang melakukan transaksi ada mudharabah tsunaiyah, mudharabah dua pihak saja, atau ada mudharabah yang pihak yang terlibat dalam transaksi mudharabah ini banyak. Kita sebut dengan mudharabah muta'addidatul atraf ya, mudharabah yang diikuti oleh banyak pihak. Kalau skemanya yang dipraktekkan di institusi keuangan syariah, ada mudharib, dalam hal ini nasabah, kemudian ada bank selaku sahibul mal, pemilik modal, kemudian ada perjanjian bagi hasil. Nasabah dia menggunakan keahliannya dalam mengelola modal yang ada sebagai modal buat dirinya, kemudian bank menyerahkan dana sebagai bentuk dalam modalnya. Modal itu kemudian dijalankan dalam proyek usaha, ketika ada untung dan rugi mereka akan bagi sesuai kesepakatan. Ini skema sederhana dari akad mudharabah yang dipraktekkan di institusi keuangan syariah ya. Selanjutnya kita masuk ke akad yang sifatnya akad sosial ya. Ada yang kita sebut dengan akad wakalah. Akad wakalah dari sisi bahasa dia berarti al-hifz, dia artinya memelihara, dia artinya tafwid, ya, menyerahkan kuasa delegasi kepada pihak yang lain. Kalau dari sisi terminologinya, wakalah adalah pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia menerima kuasa secara syar'i menjadi pengganti dari pihak yang memberikan kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Dalam hal pelimpahan kuasa oleh seseorang yang disebut pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak pertama. Ini secara umum definisi dari akad wakalah ya. Landasan hukumnya dalam surah An-Nisa ayat 35 tentang penyelesaian sengketa keluarga ya, wa in khiftum syiqaqa bainihima
fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika dikhawatirkan perselisihan itu meruncing, maka utuslah seorang wakil dari pihak keluarga laki-laki dan wakil juga dari pihak keluarga perempuan untuk menyelesaikan persoalan itu. Dari sisi hadisnya ada kisah Jabir radhiyallahu anha datang pada Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan. Rasulullah kemudian memintanya datang pada orang lain yang orang lain itu menjadi wakil daripada Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian akad wakalah ini diperbolehkan dalam agama kita. Berkenaan dengan rukun dan syaratnya, rukunnya ada pihak yang melakukan akad atau transaksi, ada al-muwakil, ada al-wakil, kemudian ada orang yang diwakil, ada objek kuasa ya, atau ada kewenangan yang diwakilkan kepada pihak wakil, kemudian ada sighatul aqdi. Kalau syaratnya sama dengan akad yang lain, memiliki kelayakan untuk melakukan tindakan hukum, muwakkal alaihi, kuasa yang diberikan pada pihak pertama dari pihak pertama kepada pihak kedua haruslah jelas. Kemudian berkenaan dengan sighatul aqdi, yaitu syarat-syarat umum yang berkenaan dengan akad gitu ya. Nah, dalam konteks ini ada akad wakalah. Memang wakalah ini secara nature-nya adalah akad sosial ya, membantu orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan akad wakalah ini bisa kita mendapatkan keuntungan. Disebut dengan wakalah bil ujroh ya, mewakili orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian dia mendapatkan ujroh atau fee. Ya. Dalam hal kerjasama di institusi keuangan syariah, ada nasabah sebagai orang yang mewakilkan ya. Dia wakilkan kepada bank untuk melakukan agensi ya, bank melakukan sesuatu, diberi otorisasi oleh nasabah, kemudian bank diberi fee oleh nasabah. Bank juga boleh melakukan aktivitas administration, pengelolaan dana, ya, dana nasabah misalnya diwakilkan kepada bank untuk mengelolanya, dan kemudian nasabah membayar fee kepada bank. Atau dalam konteks collection, mengumpulkan, dalam konteks membayar gitu ya, kan terkadang kita datang ke bank kan tidak semata menabung atau mengambil dana yang kita simpan di situ. Kadang kita meminta atau menggunakan jasa bank dalam melakukan pembayaran gitu ya. Nah, ketika melakukan pembayaran ini kita membayar sejumlah fee kepada bank. Nah, akadnya masuk dalam kategori akad wakalah bil ujroh. Nah, ini skema akad wakalah bil ujroh di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya akad yang berkenaan dengan, oke, boleh istirahat sebentar. Bentar ya. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada dua akad yang terakhir ini, yaitu akad wadi'ah. Jadi akad wadi'ah ini secara definisinya dia bentuk juga dari akad ya. Kalau ketika membuka tabungan di bank misalnya ada tabungan wadi'ah gitu ya, di mana bank dia yang menjaga, safe keep money ya, menjaga uang kita titipkan uang kita, dan kemudian dia membayarkan kepada kita uang tersebut ketika kita membutuhkannya. Makanya kalau datang ke bank syariah, kita membuka akun jenisnya tabungan atau wadi'ah, itu biasa seperti ini gitu ya. Akad wadi'ah ini dia tidak menjanjikan adanya fixed return, ya, tidak menjanjikan adanya keuntungan yang tetap.
Ya, tapi juga tidak menafikan kemungkinan bank untuk memberikan kepada nasabah hadiah, ya, hadiah atau apa berdasarkan keuntungan yang mungkin diperoleh oleh bank di akhir tahunnya. Kemudian berkenaan dengan akad wadiah ini, dia adalah ibarat dari taslit al-malik ghairahu ala hifzi malihi, memberikan kuasa kewenangan pada dari seorang pemilik harta kekayaannya, diberikan kewenangan pada orang lain untuk menjaganya, ya. Jadi pada hakikatnya akad wadiah ini kurang lebih sama juga dengan akad mewakilkan, ya, menjaga, memelihara hartanya untuk kepentingan pemiliknya. Dalam hal ini bisa saja orang yang dititipkan menuntut adanya biaya kepada pihak yang menitipkan dananya. Dari sisi bahasa, ini mohon maaf masih dalam bahasa Arab, saya belum menerjemahkannya ya, tapi di sini secara bahasa disebutkan Ibnul Hajib di annaha istinabatu fi hifzil mal, mewakilkan kepada orang lain untuk menitipkan harta kekayaannya. Jadi secara syariat, secara terminologi, definisi dari wadiah adalah taslit al-ghairi ala hifzi malihi sarihan au dilalatan. Dia memberikan kuasa kepada orang lain untuk memelihara asetnya, baik memberikan kuasa itu secara sharih, secara jelas dinyatakan dalam kontrak ataupun secara tersirat gitu ya. Kemudian dari sisi bahasa, wadiah artinya adalah benda titipan, ya. Kemudian orang yang menitipkan disebut dengan istilah muwaddi, dan orang yang dititipkan disebut dengan istilah muwadda alaihi. Dari sisi kenapa masuk ke dalam jenis transaksi sosial gitu ya? Karena tujuan dasar dari akad atau transaksi ini adalah memberikan pertolongan. Kemudian ada rifkun, ada pertemanan di sini ya, ada keramahan pada orang lain, di mana orang yang diberi titipan itu dia memberikan bantuan. Nah, sehingga kemudian akad ini dikategorikan pada akad non bisnis, tapi akad sosial. Dalil syariatnya adalah dalil umum dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Bekerja samalah dalam kebajikan dan juga dalam ketakwaan, janganlah bekerja sama dalam kejahatan gitu ya. Kemudian dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah, ya, termasuk amanah ketika mendapatkan titipan dari orang lain, ya. Allah memerintah untuk bekerja sama dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan juga dalam konteks menjaga titipan. Dari hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, man kasyafa an muslimin kurbatan min kurobid dunya kasyafallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Siapa yang menolong seorang muslim dari kesulitan kehidupan di dunia, Allah akan hilangkan darinya kesulitan pada hari kiamat nantinya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seseorang selama seseorang itu berlapang dada menolong saudaranya. Kemudian ada hadis yang lain, adil amanah illa man tamanaka, ya, wala tahun man khanaka. Tunaikanlah amanah dari orang yang menitipkan kepada engkau. Kalau dari sisi sunnah amaliyahnya, Rasulullah SAW dalam kisah hijrah, ya, hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan amar Rasulullah SAW aliyan ayatakhallaf anhu bi Makkah hatta yuaddi anhu al-wada'i allati kana indahu linnas, ya. Rasulullah memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk hijrah belakangan sampai kemudian titipan-titipan yang ada pada Rasulullah SAW ditunaikan kepada orang yang menitipkan kepada Rasulullah SAW dengan memberikan otoritas atau wakil kepada sahabat Ali untuk menunaikannya. Pandangan fikih tentang wadiah, mayoritas ulama fikih wadiah termasuk jenis akad taukil gitu ya, dan juga masuk dalam kategori akad sosial.
Di akhir, saya ingin menyinggung tentang akad ju'alah ya. Ju'alah secara bahasa artinya adalah hadiah atau komisi. Menurut Profesor Wahbah Zuhaili, ju'alah adalah apa saja yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu ya. Dalam istilah hukum dikenal dengan istilah perjanjian dengan berimbalan hadiah. Dasar hukum dari ju'alah ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika kehilangan piala raja, kemudian memerintahkan ya siapa yang mendapatkan piala raja, dia akan diberikan hadiah berupa bahan makanan seberat beban unta. Ini dalam surah Yusuf ayat 72 ya. Kemudian pendapat Imam Nawawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, menyatakan boleh melakukan akad ju'alah, yaitu komitmen seseorang untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau yang tidak ditentukan, ya, yang sulit diketahui. Ini ju'alah ya secara umum. Rukunnya yang menjanjikan upah kita sebut dengan ja'il, kemudian ada pekerja, ada kemudian upah atau ujroh, kemudian ada siratul akad ya. Masing-masing rukun ini ada syaratnya sebagaimana sudah kita sebutkan juga di akad yang lain ya. Antara lain ahliyatut tasarruf, upah itu harus jelas, pekerjaannya bukanlah pekerjaan yang dilarang dalam syariat kita. Kemudian upah itu tidak disyaratkan harus diberikan di awal gitu ya, tapi setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Kalau dari konteks skema dalam institusi keuangan syariahnya, ju'alah juga bisa dipraktekkan, diaplikasikan ya, di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas atau pelayanan yang diberikan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah seperti referensi bank, berikan informasi usaha, dan lain sebagainya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan akad-akad yang diaplikasikan di dalam institusi syariah. Selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Waktu saya serahkan terlebih dahulu kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Rio atas pemaparannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kepada hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan kalimat "saya ingin bertanya" di kolom chat, dan saya akan mempersilahkan untuk menyalakan mic. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama sebelum bertanya. Atau peserta juga dapat mengirim pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama_pertanyaan, dan MC akan membacakannya kepada pembicara. Selagi menunggu pertanyaan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank Jabar Banten Syariah sebagai official sponsor kami, PT Alwini International Capital, Wardah Beauty, Indo Premier Online Teknologi Syariah, Resep Ibu, Y Apparel, Simakara Persiapan Masuk UI, dan iWare sebagai pihak sponsor yang telah mendukung kesuksesan acara pada siang hari ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada Warta Ekonomi, Event Mahasiswa, Muslimah Daily, Info Seminar, Ruang Mahasiswa, Mading Event, Acara Mahasiswa, Informasi Event, dan Info Seminar Online selaku media partner yang telah mempublikasikan acara ini. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak di kolom chat. Pertama dari saudara Muhammad Arafat Garuda Sultan Anwar Abdurrahman Juhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, jazakumullah khairan atas ilmu dan kebaikan Bapak. Perihal akad mudharabah, adakah batas dengan pembagian laba dan kerugian dalam akad mudharabah bagi pemilik dana dan pengelola atau dibebaskan? Jika ada, berapa batasan tersebut? Baik, boleh langsung dijawab oleh Bapak Rio. Ya, terima kasih. Tidak ada pembatasan ya pada prinsipnya mengenai pembagian keuntungan ataupun pembagian kerugian, berapa persentase masing-masing dari pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha. Itu diserahkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak, tentu dengan mempertimbangkan uruf yang ada, mempertimbangkan kebiasaan yang ada, gitu ya. Jadi tidak ada standar yang baku dalam syariah kita bahwa mudarib dia harus mendapat berapa persen, kemudian sohibul mal dia harus mendapatkan berapa persen. Tidak ada. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak Rio. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari saudara Muhammad Arafat,
Dalam pembagian hasil, baik keuntungan maupun kerugian, apakah perhitungan dari modal awal atau bagaimana ya Pak? Mohon pencerahannya. Boleh langsung dijawab oleh Bapak Rio. Dalam perhitungan Keuntungan maupun kerugian. apakah perhitungannya dari modal awal atau bagaimana? Iya. Oh iya. Nah, kembali lagi dengan jawaban saya tadi ya. Jadi memang kedua belah pihak atau pihak yang melakukan transaksi tentu akan mempertimbangkan berapa modal awal, berapa prosentase kontribusi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dengan mempertimbangkan asas keadilan ya. Kalau prosentase dari kinerjanya ketika diukur misalnya mendapatkan angka tertentu, nah ini kan tentu dikembalikan ke hitung-hitungan secara akuntansi atau secara hitung-hitungan secara matematikanya dan tetap mempertimbangkan prinsip tarodim bainahum ya, kerelaan di antara mereka dan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat gitu ya. Ada juga sistem bagi hasil itu yang sudah fix ya, istilahnya memasukkan modal ke usaha yang sudah berjalan misalnya, kemudian dari pihak penyelenggara atau pengelola sudah diberikan proposalnya, sudah diberikan usulannya bahwa prosentase keikutsertaan modal ini nanti untuk perkiraan keuntungannya berapa persentasenya, dan apabila pihak yang menyertakan modal sepakat ya dia akan mengikuti kesepakatan tersebut, sehingga sekali lagi tidak ada yang baku dalam konteks ini. Mereka bicarakan antar pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing dan juga prinsip keadilan dan prinsip musyawarah untuk mufakat. Kemudian baik, terima kasih atas jawaban Bapak Rio. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Faisal Reza Saputra. Pertanyaannya seperti yang sudah disebutkan bahwa wadiyah termasuk akad tabaruat, apakah boleh mengkomersilkan akad tabaruat seperti memungut uang administrasi bulanan dari akad wadiyah? Kepada Bapak Rio dipersilahkan untuk menjawab. Ya, meskipun dikategorikan sebagai akad tabaruat, tapi tidak menutup kemungkinan akad tabaruat ini sebagai salah satu wasilah untuk earning return ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan pemasukan. Cuman tentu karena orientasinya lebih kepada aspek sosialnya, dia tidak sama dengan akad yang memang orientasinya bisnis atau profit. Bisa saja memberikan charge kepada nasabah, tapi charge itu lebih kepada tujuan istilahnya menutupi modal yang dipakai ataupun jasa yang dikeluarkan oleh institusi keuangan syariah ataupun dari individu ataupun lembaga yang lain, apa yang sudah dia berikan jasanya kepada pihak lain, dan dia mengenakan cas terhadap hal itu, dan tentu casnya beda kalau orientasinya untuk profit semata gitu. Jadi tidak ada tidak ada larangan untuk mengkomersilkannya, tapi dengan tingkat kewajaran yang berbeda dengan akad-akad yang memang profit oriented. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Rio. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari saudara Faisal Reza Saputra, bagaimana bisa akad wadiyah menghasilkan keuntungan padahal hanya menitipkan saja uangnya? Terima kasih kepada saudara Faisal atas pertanyaannya, dan untuk Bapak Rio dipersilahkan untuk menjawab. Jadi wadiah ini ada dua jenis ya. Ada kita sebut dengan wadiah yadud domanah, ada wadiah yadul amanah. Fatwa DSN MUI kita membuat arahan, membuat batasan-batasan, syarat-syarat menggunakan dana dengan masing-masing kontrak yang saya sebutkan di atas. Kalau
nasabah menandatangani kontrak wadiah yadud domanah dalam artian dia menyerahkan kepada institusi keuangan syariah untuk mempergunakan dana yang dititipkan itu sesuai dengan yang diperlukan oleh lembaga keuangan syariah. Apakah dia akan menginvestasikan dana tersebut, disebut dengan wadiah yadud domanah, ada jaminan ya. Jaminan ketersediaan dana, kapan saja nasabah perlu dia bisa menarik dana tersebut. Nah, kalau wadiah yadud domanah ini lembaga keuangan syariah bisa menginvestasikannya atau menggunakannya untuk keperluan operasional, misalnya operasional lembaga keuangan syariahnya, dan dia bisa juga memberikan hadiah ya, semacam apa yang kita sebut semacam gift ya kepada nasabah karena sudah menggunakan dana tersebut. Ini jenis wadiah yadud domanah. Ada satu lagi wadiah yadul amanah, di mana nasabah tidak mengizinkan, tidak memberikan otorisasi kepada institusi keuangan syariah untuk mempergunakan dananya. Tersebut dengan wadiah yadul amanah. Tidak boleh dikemana-manakan, gitu. Tidak boleh dipergunakan. Kapan saja dia perlu, dia bisa mengambilnya. Nah, dalam konteks ini, lembaga institusi keuangan syariah tidak bisa menggunakan dana itu untuk keperluan, bahkan untuk menjadikannya sebagai modal untuk proyek investasi yang lain gitu. Itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Bapak Rio. Lanjut kepada Saudara Nuruddin, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari MC dan terima kasih kepada pemaparan Bapak Rio atas pemaparan materi yang sangat insightful sekali. Mungkin yang pertama saya tanyakan adalah berhubung dengan RUU Cipta Kerja, bagaimana sih Pak penerapan akad wakalah bi'al ujrah dan mudharabah dalam produk asuransi syariah itu seperti apa sih Pak? Penerapan akad wakalah dalam asuransi syariah. Dan mungkin yang kedua adalah yang pertanyaan tadi yang belum terjawab, mungkin adalah implementasi akad ijaroh di dalam institusi. Ya. Terima kasih kepada Saudara Nuruddin atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab saja, Pak. Baik, akad wakalah bil ujroh dan bagaimana aplikasinya di asuransi syariah ya? Iya Pak. Jadi wakalah bil ujroh itu kita memberikan otorisasi kepada pihak lain dan pihak lain ini kita memberikan otorisasi disertai kita membayarkan upah gitu kepada pihak lain yang sudah mengerjakan kewenangan yang kita minta kepada dia untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, dalam konteks asuransi, apabila menggunakan akad wakalah bil ujroh ini, di mana nasabah membayarkan dana ini ada yang kita sebut dengan dana tabaru atau donasi. Donasi ini adalah para peserta asuransi mengumpulkan dana tabaruk masing-masing. Ketika dipulkan, dana itu bisa digunakan untuk membantu peserta asuransi yang mendapatkan risiko apa saja ya, baik tergantung program asuransi yang dia ikuti ya. Apakah kesehatan, apakah pendidikan, apakah untuk memitigasi risiko kerusakan kendaraan dan seterusnya. Ketika mendapatkan risiko itu, peserta asuransi secara bersama membantunya. Nah, sebahagian dari dana yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi itu ada porsi yang disepakati untuk dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dalam bentuk pengelolaan untuk bisnis oriented atau profit oriented, di mana keuntungannya nanti dipergunakan untuk biaya operasional asuransi syariah itu sendiri, dan juga ada keuntungan yang dikembalikan kepada peserta asuransi. Nah, dalam konteks mewakilkan kepada perusahaan asuransi ini, kalau nasabah selaku pihak yang mewakilkan pengelolaan dana tersebut, maka dia nanti sebahagian dari keuntungan yang dapatkan dari penggunaan dana tersebut dijadikan semacam ujroh kepada perusahaan asuransi syariah membayar jasa mereka selaku pengelola dana yang ada. Itu kira-kira gambaran
aplikasi wakalah bil ujroh ya di dalam asuransi syariah. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang aplikasi gimana? Dalam kirim kontrak dan leasing kontrak bank syariah. Baik, terima kasih Pak. Aplikasi ijarah ya dalam bank syariah ya? Iya Pak. Nah, ijarah tadi secara spesifik yang biasa digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan rumah ya, pembiayaan rumah menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi nasabah datang ke bank syariah dalam hal dia memerlukan pembiayaan untuk mendapatkan rumah karena harga properti mahal dan dia tidak memiliki dana cash. Nah, bank syariah mengajukan skema ijarah muntahiyah bitamlik ya, bahwa bank syariah membelikan rumah tersebut sehingga rumah itu menjadi milik bank syariah dan disewakan kepada nasabah untuk batas waktu tertentu, katakan 15 tahun, 20 tahun dengan besaran sewa yang disepakati antara nasabah yang menginginkan kepemilikan rumah dengan bank selaku yang memodali pemilikan rumah itu gitu ya. Nah, ketika masa sewa habis 15 tahun, 20 tahun di mana besar sewanya itu per bulannya sudah dikalkulasikan akan mengembalikan modal pembelian rumah yang dibayarkan oleh lembaga keuangan syariah tadi, institusi keuangan syariah tadi. Dan di akhir masa sewa nanti rumah ini dijanjikan, itu yang tadi saya sebut wa'ad ya, dijanjikan oleh bank syariah untuk dihibahkan kepada nasabah. Apabila transaksi hibah dilakukan, maka kepemilikan bank atas rumah itu bisa dialihkan ya dari institusi keuangan syariah kepada nasabah pada akhirnya. Nah, ini skema akad ijarah yang dikombinasikan dengan akad jual beli untuk pemilikan rumah atau KPR syariah. Ada juga akad ijarah biasa yang dipraktekkan oleh bank syariah, misalnya menyewakan deposit box ya untuk menyimpan barang berharga, misalnya itu akad ijarah yang original biasa. Jadi bank syariah dia memiliki barang dan nasabah menyewa manfaat ya untuk menyimpan barang-barang berharganya, apakah dokumen, apakah perhiasan dan seterusnya di safety box yang disewakan oleh bank syariah ini, dan dia membayar ujroh atas hal ini gitu. Ini masuk dalam kategori akad ijarah yang originalnya. Itu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rio atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, dipersilahkan kepada Saudari Esti Estiarati untuk menyalakan mic-nya dan menyebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Rio, saya sih sebenarnya orang ini ya umum gitu, nggak terlalu, belum pernah belajar ekonomi Islam. Tapi saya sejak kemarin sudah mengikutinya. Yang menarik itu pada sesi pertama kemarin adalah bahwa PR kita bersama bagaimana supaya ekonomi Islam ini menjadi ilmu pengetahuan umum gitu ya, yang dipelajari oleh generasi muda gitu ya di sekolah atau mudah untuk belajar ekonomi Islam ini gitu. Nah itu ya, jadi saya kepikir gini aja sih Pak, ada ya saudara saya yang kuliah di ekonomi Islam, kemudian dia keluar gitu ya, terus kemudian pindah ke jurusan lain yang bukan syariah gitu, nggak tahu juga kenapa gitu. Tapi kalau saya lihat bahasan dari yang disampaikan kemarin dan sekarang, memang barangkali alam ya, istilah-istilah yang dipakai untuk syariah ini memang bahasa Arab gitu ya, kayak apa tadi murodobah, akad ini akad itu, dan kalau menurut saya sendiri sih kayak apa ya gitu, susah untuk mengingat gitu ya, dan untuk memahaminya atau menyambungkan ke kayak yang tadi pertanyaan ini, penjelasan Pak Rio juga gitu. Tapi kalau dijelaskan sih tahu, cuma istilahnya saja. Nah ini barangkali walau ini pertanyaan atau masukan untuk bank-bank syariah, kan kalau kita lihat masih nggak terlalu banyak ya, ini nggak terlalu terkenal gitu.
produknya mungkin bisa lebih dijadikan lebih, bisa boleh nggak sih sebenarnya kita tuh mengganti istilah bahasa Arab ini, misalnya akad ini atau murodoba menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau istilah-istilah keren ya untuk anak-anak milenial sekarang supaya lebih tertarik untuk mempelajarinya, untuk menjadi nasabah bank syariah dan lain-lain. Karena selama ini kita masih merasa bingung, ragu, belum ngerti apa itu istilah-istilah di perbankan syariah itu sendiri. Ya barangkali jadi masukan saya untuk bank syariah untuk lebih inovatif untuk produk-produknya supaya lebih mudah dipahami gitu. Itu saja, Pak Aryo. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Esti Estiarati atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab saja, Pak. Ya, terima kasih Ibu siapa tadi, Bu Ratih ya. Mungkin saya tidak dalam kapasitas menjawab karena yang disampaikan Ibu tadi itu masukan sebenarnya ya. Dan untuk menyikapi semacam meningkatnya kesadaran masyarakat kita untuk beralih ke ekonomi dan keuangan syariah, ya pemerintah sudah mencoba meningkatkan pemahaman masyarakat yang melalui peningkatan literasi yang ada terhadap istilah-istilah yang dipergunakan di ekonomi dan keuangan syariah ini. Ya, ibarat dua sisi mata uang menurut saya. Pada satu sisi semangat menggunakan istilah-istilah itu dalam konteks untuk menjadi pengingat di masyarakat ini sesuatu hal yang berbeda dibanding ekonomi konvensional yang biasa. Tapi di sisi yang lain dia menjadi challenge ya, menjadi tantangan. Kenapa tantangan? Karena memang bahasa yang dipergunakan bukan bahasa ibu kita. Mudoroba, musyarakah, wadi'ah itu kan berasal dari bahasa Arab gitu ya. Tidak saja di Indonesia saya lihat penggunaan istilah ini ke bahasa Inggris di negara lain juga terjadi. Jadi mereka tidak menerjemahkan ke bahasa sendiri. Mungkin di satu sisi untuk meningkatkan literasi juga bahwa ini datang dari katakanlah datang dari syariah kita yang memang diturunkan dalam bahasa Arab gitu ya. Tapi kedepannya saya pikir masukan dari Ibu tadi termasuk menjadi masukan yang penting juga bahwa peningkatan pemahaman masyarakat kita perlu dilakukan secara intensif, tidak saja di tingkat perguruan tinggi ya. Kita di perguruan tinggi saja sebenarnya meskipun pemahaman terhadap ekonomi dan keuangan syariah ini meningkat, ditunjukkan misalnya dengan pengembangan lembaga keuangan syariah dari sisi asetnya, dari sisi nasabahnya dan seterusnya ya, harus memang dibarengi, harus memang diimbangi dengan upaya peningkatan pemahaman melalui bidang pendidikan ya. Kalau di pendidikan tinggi sudah ada perguruan-perguruan tinggi yang membuka jurusan di bidang ekonomi syariah, tapi yang untuk usia sekolah dan umum saya pikir masih sangat rendah gitu. Sementara ekonomi syariah ini semakin terus berkembang ya, tidak hanya di lembaga keuangan ya, di pasar modal kita juga ada saham-saham syariah, ada juga sukuk, ada juga reksadana syariah dan seterusnya gitu ya. Kemudian di bidang filantropi ada juga perkembangan misalnya pendayagunaan zakat ya dalam bentuk zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan, pendayagunaan wakaf juga dalam konteks pengentasan kemiskinan gitu untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Saya pikir tadi itu masukan dari Ibu dan itu menjadi challenge juga buat saya selaku penggiat di bidang pendidikan ya, karena saya di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Bapak Rio. Pertanyaan selanjutnya itu dari Dwi Andini. Pertama, ketika melakukan pegadaian, misal gadai kebun, ketika yang mengelola kebun tersebut, adakah orang yang memberikan piutang? Apakah keuntungan boleh dimiliki oleh pihak pemberi utang tersebut? Ya, dalam konteks gadai ya atau rahnu ya, pada prinsipnya rahnu ini adalah akad tolong-menolong. Seorang butuh dana, datang ke pegadaian meminjamkan dana, disertai ada jaminan, ya, jaminan yang dititipkan kepada pegadaian. Baik itu dalam bentuk surat pemilikan kendaraan, surat pemilikan properti, dan seterusnya. Nah, pihak pegadaian tidak boleh mendapatkan manfaat dari aset yang digadaikan, karena itu akan
mirip dengan praktik riba. Jadi kalau dalam hadisnya disebutkan kullu qardin jarobihi naf'an fahuwa riba. Setiap piutang, di mana piutang itu mendatangkan manfaat bagi orang yang memberi piutang, akan itu menjadi riba baginya. Kecuali apabila pihak pegadaian mengeluarkan dana untuk mengelola apakah untuk biaya perawatannya ataupun untuk biaya pemeliharaan aset dan seterusnya gitu. Jadi dia boleh mengambil ya seperti misalnya orang menggadaikan binatang ternaknya, itu dikiaskan dianalogikan ke sana ya, orang menggadaikan kambingnya, menggadaikan sapi perahnya. Ketika sapi perah itu diberi makan oleh yang memberi utang, dia yang menjaganya, dia boleh mengambil susunya. Susunya itu kan bahagian dari keuntungannya. Kalau dia boleh mengambil susunya dalam hal yang sama, dia boleh menjualnya. Ketika dia boleh menjualnya, tentu dia akan mendapatkan keuntungan dari situ. Kira-kira itu analoginya. Apa ilat yang membolehkan lembaga pegadaian mendapatkan manfaat dari aset yang dititipkan atau yang digadaikan pada lembaga pegadaian. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Rio. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Ali, bagaimana takyif fikih dari skema imani, semisal GoPay? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. GoPay ya. Takyif pandangan fikih terhadap GoPay ya. Sejauh ini berapa cendekiawan ekonomi syariah membolehkan ya dengan beberapa catatan ya. Kalau imani selama dana itu tidak disimpan di lembaga perbankan syariah, itu masih dianggap sebagai dana yang debatable secara fikih ya. Apakah dia dana yang, karena dia sudah bercampur dengan dana yang haram gitu. Nah, selagi dana itu disimpan misalnya di di lembaga perbankan yang syariah, sudah ada sekarang aplikasi yang linknya langsung ke lembaga perbankan syariah kan gitu. Itu dianggap sebagai dana yang halal. Nah, konteks untuk GoPay ataupun yang semisalnya ya, kita menitipkan dana itu yang saya tahu melibatkan juga lembaga keuangan konvensional kan gitu ya. Jadi tidak murni aplikasi kita menyimpan dana di aplikasi itu, tapi melibatkan kerjasama dengan perbankan, baik perbankan yang konvensional maupun dengan perbankan yang syariah gitu. Nah, pada saat tidak ada ketersediaan lembaga perbankan syariah yang menyediakan jasa tersebut, berapa cendekiawan memandang masih dibolehkan untuk bertransaksi menggunakan hal itu dengan alasan kebutuhan ya, dengan alasan bukan darurat ya, kebutuhan pada zaman sekarang ini orang untuk bertransaksi secara cepat dia perlu menggunakan e-money ya, seperti kita menggunakan tol misalnya, tidak bisa jalan kecuali kita menggunakan e-tol, di mana untuk e-tol itu kita men-store berapa dana di situ, dan dana itu melibatkan kerjasama dengan lembaga perbankan yang konvensional gitu kan. Nah, ketika kebutuhan kita tidak bisa digantikan oleh lembaga keuangan syariah ya, secara tidak langsung itu menjadi ilat dibolehkannya kita bertransaksi bermuamalah dengan e-tol yang ataupun e-money yang masih bekerja sama dengan lembaga keuangan yang konvensional. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Bapak Rio atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Indah. Pembiayaan murabahah di beberapa bank Islam dengan harga yang tinggi membuat anggapan bahwa bank Islam seolah-olah tidak jauh berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan di perbankan konvensional. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Boleh langsung. Baik. Nah, ini termasuk challenge ya buat industri keuangan syariah, termasuk dalam hal ini, dalam konteks ini lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Misalnya pembiayaan untuk kendaraan ataupun pembiayaan untuk rumah menggunakan skema murabahah. Tapi kemudian dari akumulasi nilainya, bahkan juga mungkin dari sisi jasa atau servis yang diberikan itu masih di bawah misalnya lembaga keuangan yang konvensional. Saya pikir ini menjadi challenge untuk kemudian diperbaiki.
Kemudian challenge yang kedua adalah dari sisi tidak saja tantangan sebenarnya buat lembaga keuangan syariah, tapi tantangan bagi penggiat ekonomi syariah secara umum ya, bahwa transaksi yang kita lakukan belum sepenuhnya memenuhi maqasid dari jenis transaksi itu. Katakanlah murabahah ya, murabahah kan jenis transaksi jual beli. Tujuan dari maqasid dari tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Dalam konteks melakukan pemindahan kepemilikan menggunakan akad jual beli, ya masih tantangannya adalah yang dihadapi oleh oleh lembaga institusi keuangan syariah adalah persaingan gitu dengan persaingan dengan lembaga keuangan yang konvensional misalnya dari sisi menggait nasabahnya. Kemudian tantangan yang lain tidak bisa dipungkiri juga lembaga keuangan syariah tentu memerlukan dana operasional untuk membayar pegawainya, membayar infrastruktur gitu ya. Maka dia tidak bisa menafikan untuk terus kemudian mengkomparasikan bagaimana skema pembiayaan yang dilakukan oleh yang konven, maka yang syariah tidak bisa terlepas dari mengkomparasikan hal itu, baik dari sisi nilainya, dari sisi apanya, dan itu kemudian yang menjadi kritikan dari masyarakat bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah ini disebut sebagai masih mempraktekkan riba, padahal dari sisi regulasi sudah sedemikian rupa diatur ya, tidak diperbolehkan mengambil interest, keuntungan dan seterusnya gitu. Itu saya pikir. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Dava. Izin bertanya, Bapak, saya pernah membaca fatwa DSN yang bagian salam sama istisna, pembayaran itu tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Boleh tolong dijawab, Pak. Salam atau istisna, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Iya, Pak. Oke. Kita kaji lagi, kalau salam itu apa, istisna itu apa gitu ya, dan apa kaitannya dengan pembebasan hutang. Ini perlu diperjelas. Kalau salam itu jual beli terhadap barang dengan spesifikasi tertentu dan barang itu tidak ada pada saat ini, barang itu dipesan gitu ya, itu jual beli salam. Dan istisna kurang lebih sama, bahkan istisna itu dikategorikan sebagai bentuk lain dari salam juga. Ya, istisna itu kita meminta dibuatkan sebuah barang, sebuah objek yang ditransaksikan, apakah dibuatkan misalnya furniture ya, furnitur, atau dibuatkan apa saja yang sifatnya dibuatkan oleh penjual, kemudian kita membayarnya dan barang itu membayar barang tersebut, dan barang itu nanti diselesaikan dalam tenggat waktu yang disepakati antara orang yang mengorder dengan orang yang menjadi penjualnya. Nah, dalam konteks kaitan dengan pembebasan utang, di mana letak utangnya di sini gitu? Apakah pembeli dalam hal dia memiliki piutang kepada yang menjual? Ya, kalau dia memiliki piutang, kemudian dia mensyaratkan bahwa melunasi hutang dengan mengaitkannya dengan barang yang diordernya, sebenarnya utang itu bisa pelunasan hutang itu kan juga diserahkan kepada kedua belah pihak yang terkait ya, bagaimana cara pelunasannya, apakah dengan nilai yang sama, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, itu kan tidak dibenarkan ya, ada bunga di situ misalnya, ada unsur yang lain, itu tidak dibenarkan gitu. Tapi dalam konteks misalnya utangnya seharga sekian, kemudian dia meminta barang, pelunasan barang yang dia belinya dengan piutang yang dia miliki, selama tidak ada unsur paksaan di situ tentu tidak ada masalah ya. Nah, mungkin dari fatwa yang ada itu diwanti-wanti tidak dikaitkan dengan piutang yang ada, dalam konteks misalnya orang yang membeli bisa memaksakan, bisa mengintimidasi orang yang menjual, maka itu kemudian tidak dipergunakan. Maka saya lihat ilatnya adalah ilat maslahat saja gitu ya, ketika dibolehkan mengaitkan piutang dalam melunasi pembayaran BU salam atau BU istisnanya, tentu ada kemungkinan dari pihak yang memiliki piutang bisa mengintimidasi orang yang menjual barang.
baik dengan harga yang lebih murah misalnya di luar harga pasar dan seterusnya. Lebih saya lihat dari pertimbangannya dari sisi kemaslahatan gitu bagi kedua belah pihak, supaya tidak ada perselisihan ataupun persengketaan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Rio. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari saudara Meta Talia. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah benar kita tidak boleh membayar seseorang untuk melakukan testimoni karena termasuk dalam jual beli najasi? Lalu bagaimana hukum endorsement oleh influencer atau artis di mana mekanismenya adalah si influencer atau artis ini akan mempromosikan barang dengan saya, namun di awal saya membayar dahulu atas jasa promosi si influencer ini, Pak? Ya, masuk sebenarnya dalam kategori ju'alah ya. Ju'alah itu kita meminta orang lain melakukan sesuatu, kemudian kita berikan upah gitu. Di akhir dia sudah melakukan sesuatu di mana hal itu menjadi manfaat buat kita, makanya kita membayar manfaat tersebut. Dalam kaitan bai'un najas ini adalah jual beli dengan merekayasa harga gitu ya. Termasuk dalam bai'un najas ini menciptakan seolah-olah demand-nya naik, demand terhadap suatu barang naik banyak gitu ya, dan secara otomatis kemudian barang itu harganya naik. Dan ini merugikan banyak orang, merugikan konsumen atau juga merugikan pedagang yang lain yang tidak punya barang yang sama, kan begitu. Dan ada unsur kezaliman. Itulah kemudian alasannya kenapa bai'un najas itu dilarang. Nah, dalam hal meningkatkan penjualan produk, kita menggunakan jasa marketer, ya, jasa orang yang mempromosikan. Itu sah-sah saja. Tidak ada alasan untuk melarangnya. Tapi tentu dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang diajarkan atau yang dibuat dalam syariah kita. Apa kaidahnya? Dari sisi barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan, komoditi yang diharamkan. Kemudian dari sisi mempromosikan itu juga tidak melanggar nilai-nilai etika yang ada unsur pornografi dan seterusnya. Kemudian tidak diperbolehkan ada unsur penipuan gitu ya, kebohongan, kecurangan. Nah, itu kan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam agama kita. Harus mengedepankan kejujuran gitu ya. Nah, jika hal itu tidak dilakukan, ya memang secara hukum kita tidak bisa menghukuminya bahwa yang dilakukan itu salah atau tidak. Tapi dari sisi keberkahan, apa yang dilakukan tentu di sisi Allah bukanlah suatu hal yang berkah karena dilakukan dengan adanya kecurangan di situ, adanya penipuan publik di situ dan seterusnya, gitu ya. Saya pikir itu yang berkenaan dengan menjadi endorsement, yang melakukan kegiatan mengendorse barang orang lain, menjualkan barang orang lain, ya selama dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, mengikuti nilai-nilai syariah yang diajarkan dalam berusaha, saya pikir tidak ada masalahnya. Baik Pak, mungkin itu pertanyaan untuk penutup sesi tanya-jawab, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi tanya-jawab. Mungkin sedikit saya akan membacakan kesimpulan atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rio selaku pembicara pada siang hari ini. Dalam sistem ekonomi Islam, Islam mengajarkan bagaimana cara kita bermuamalah yang diridhoi Allah untuk mencapai kepuasan materi. Dan selain itu, produk apapun yang dihasilkan dalam suatu lembaga keuangan syariah tidak akan terlepas dari yang namanya akad dan merupakan prinsip fundamental yang terjadi dalam suatu transaksi. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk Bapak Rio yang akan diserahkan oleh Saudara Dava Satya selaku Wakil Koordinator Kuliah Intensif Ilmu Ekonomi Islam kepada Saudara Satya Dava. Dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Baik, Bapak. Saya selaku perwakilan dari Panitia KYI 23 ingin berterima kasih kepada Bapak karena telah hadir menjadi pembicara pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi jalan bagi kita semua. Terima kasih, Bapak. Langsung saja untuk penyerahan sertifikat dari kami, Bapak. Ya, terima kasih banyak sudah diundang. Jazakallah khair. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rio dan Saudara Dava Satya. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kepada hadirin diharapkan untuk menyalakan kameranya, dan kepada dokumentasi dipersilahkan untuk mengambil foto. Baik, saya akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, hadirin sekalian, kesuksesan acara kuliah intensif KIAI ke-23 tentu saja tidak terlepas akan kehadiran dan dukungan dari para sponsor yang ikut menyemarakan seluruh rangkaian acara. Untuk itu, sebagai bentuk terima kasih, mari kita saksikan pemutaran video after credit kuliah intensif KIAI ke-23. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh kedua pembicara pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mampu untuk meningkatkan semangat kita dan mengembangkan ekonomi Islam di dalam negeri ini. Saya ingin mengingatkan kepada hadirin untuk mengisi absensi kehadiran pada link bit.ly/absensi kuliah intensif 23. Dan bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, kami panitia menyediakan sertifikat dengan biaya Rp50.000 serta mendapatkan PPT materi dari pembicara dan recording selama kelas berlangsung. Dan dengan biaya sebesar Rp40.000, peserta mendapatkan PPT materi dan record kelas tanpa sertifikat. Bagi peserta yang membutuhkan, bisa langsung menghubungi panitia kami. Selain itu, saya ingin menginformasikan kepada hadirin bahwa kuliah intensif 23 masih memiliki rangkaian acara pada waktu yang sama di tanggal 12 dan 13 Desember dengan materi seputar ekonomi Islam yang lebih menarik. Kepada hadirin diharapkan untuk mengikuti rangkaian tersebut. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam keberlangsungan acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara kuliah intensif ekonomi Islam ke-23 pada hari ini. Saya, Diseptia, sebagai MC pada siang hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.